Halo semua, kembali lagi waktunya berfisika bareng Sel Aerobros. Kali ini kita masih bahas soal SIMAK UI nih, tapi di tahun 2011. Yuk kita bedah soalnya. Jadi di soal ini ada sebuah bola pejal yang bergelinding di lintasan berbentuk setengah lingkaran, seperti contohnya ini. Tapi dia kasar. Nah kasar ini mengindikasikan dia tanpa slip ya. Tanpa slip. Nah kemudian kita tulis dulu data yang diketahui, yaitu radiusnya R sama dengan 1 meter. Kemudian jari-jari bola yaitu R kecil 10 cm sama dengan 0,1 ya, 0,1 meter. Dan masanya yaitu 1 kg. Sudut yang dibentuk yaitu theta sama dengan 60 derajat. Kemudian yang ditanyakan berapa kecepatan bola di titik terendah dengan G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanyakan berapa kecepatan sudut bola atau omega pada saat dia mencapai titik terendah. Atau di sini nih, daerah sini. Kita bisa gambarkan kondisinya seperti ini nih. Kita bisa gambarkan di mana awalnya pada saat sudut theta kita asumsikan dia itu dilepas sehingga V-nya sama dengan 0. Kemudian V2 ya kecepatan yang akan kita cari gitu ya. Atau dalam hal ini omega 2 karena dia kecepatan sudut. Nah, kita bisa cari nih beda ketinggian dari saat dia dilepas sampai dia ke dasar lintasan ini, yaitu kita misalkan delta H. Di mana delta H kalau kita proyeksikan, ini kan jari-jari lintasan R, sedangkan jari-jari yang kecil bola yaitu R kecil. Kita bisa gambarkan sisi yang ini, kita pindahkan ke sini, maka akan menjadi R minus R. Terus ini ada sudut theta, kita proyeksikan, ini adalah di samping sudut, jadi pakai cos theta, R min R cos theta. Nah, sedangkan sini sampai sini kan masih R min R juga ya, karena dia lingkaran. Jadi kita untuk mencari delta H, itu pakai persamaan yang ini nih. Delta H sama dengan R min R, yaitu panjang dari sini ke sini, dikurang R min R cos theta, yaitu panjang dari sini ke sini, gitu ya. Maka kita faktorkan dapat delta H sama dengan R min R 1 min cos theta. Oke, data ini akan sangat berguna karena selama kita lihat, dia itu yang bekerja hanyalah gaya gesek karena permukaan yang kasar. Nah, asumsi dia tanpa slip, maka yang berlaku adalah gaya gesek statis. Gaya gesek statis akan memberikan usaha yang nol. Usahanya nol. Sehingga energi mekanik akan konstan atau kekal. Itu kata kuncinya di situ, sehingga kita bisa gunakan persamaan energi mekanik di sini. Oke, kita lanjut. Jadi, energi mekanik, sebut saja ini titik 1 tadi, di sini titik 2, energi mekanik itu akan sama dengan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, karena dia bersifat tadi konstan ya. Dia hanya mengonversi energi kinetik menjadi energi potensial dan seterusnya. Nah, energi mekanik di titik 1, karena dia dilepaskan, V1 sama dengan 0 tadi, maka energi kinetik 1 itu sama dengan 0 ya. Karena setengah mv kuadrat, V-nya 0, jadi dia hasilnya 0. Ditambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 tambah energi potensial di titik 2. Nah, titik 2 ini kan dasar, sehingga dia hanya sama dengan 0 ya. H sama dengan 0 di sini, sehingga energi potensial di sini 0. Sehingga kita menyisakan persamaan energi potensial di titik 1 akan dikonversi sepenuhnya menjadi energi kinetik di titik 2. Oke, energi kinetik di titik 1, itu rumusnya yaitu M dikali G dikali delta H tadi. Delta H sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Nah, ini kan rumus energi kinetik pada umumnya, sedangkan benda ini menggelinding, sehingga adanya energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat. Oke, kita tahu bahwa bola pejal memiliki momen inersia atau I sama dengan 2/5 kali M kali jari-jarinya, R kuadrat. Kita nanti substitusi ke sini. Lanjut, tadi kita punya M kali G kali delta H sama dengan setengah M. Sedangkan dari tanpa slip akan memberikan V sama dengan omega R. Karena kita mencari omega, V-nya harus diekspresikan terhadap omega ini, sehingga kita bisa dapatkan omega langsung nanti. Oke, setengah M omega R kecil kuadrat tambah setengah, tadi I-nya berapa? 2/5 ya, 2/5 M R kecil kuadrat kali omega kuadrat. Karena semua suku memiliki variabel M, kita bisa coret nih M-nya. Dan kita kalikan 2 sehingga mengurangi, lebih membuat persamaan ini sederhana. Jadi dikali 2, 2G delta H sama dengan omega kuadrat, R kuadrat kita distribusikan kuadratnya, ditambah 2/5 omega kuadrat, R kuadrat. Oke, kita jumlahin nih di ruas kanan. Di ruas kiri masih 2G delta H, jadi 5/5 tambah 2/5 itu 7/5 omega kuadrat, R kuadrat. Maka kita bisa dapatkan omega kuadrat R kuadrat sama dengan 5/7 kali 2G delta H sama dengan 10/7 G delta H.
Dapatlah omega kuadrat adalah 10/7 G delta H per R kuadrat. Maka dapat, kan omega tinggal diakarkan. Akar 10/7 G delta H per R kuadrat. Kita sampai di ujung pencarian kita. Sekarang tugasnya tinggal disubstitusi nilai-nilai yang sudah diketahui di soal. Oke, tadi punya ya delta H sama dengan R besar min R kecil 1 min cos theta. Kita substitusi, R besar yaitu 1 kurang 0,1 kali 1 kurang cos 60 derajat. Ini setengah, 1 kurang setengah kali 0,1 kurang 0,1, 0,9. Jadi, sehingga delta H-nya yaitu 0,45. Kita substitusi data yang diketahui di soal juga dengan mendapatkan nilai delta H yaitu 0,45 meter. Dapatlah 10/7 kali 9,8 kali 0,45 per R kuadrat yaitu 0,1 kuadrat. Ini agak tricky karena menghitung perkalian desimal ya. Coba kita sederhanakan. Ini 9,8 bagi 7 habis ya. Menjadi 1,4. 1,4 kali 10 yaitu 14 kali 0,45. Maka nanti akan mendapatkan sekitar 25,1 radian per detik. Jawabannya adalah E.